warga Gereja Masehi Injili Timor, khususnya warga Jemaat Gemit Salom Kupang. Setelah kita ada dalam penantian keturunan Roh Kudus selama 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita melakukan ibadah, doa, dan puasa agar Allah di dalam rohnya berkenan untuk menyembuhkan dunia ini, dunia yang terpuruk oleh karena penyebaran COVID-19. Kiranya dengan penuh sukacita, mari kita ada dalam ibadah keturunan Roh Kudus. Selamat merayakan Pentakosta. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang siap beribadah pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020, yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Ingrid L. Kakiai Ten. Jemaat Tuhan terkasih, selamat beribadah di hari Pentakosta. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam hidup kita. Inilah hari Pentakosta, artinya hari ke-50 sesudah Paskah. Di masa Perjanjian Lama, umat Israel merayakannya sebagai pesta panen yang dirayakan selama 7 minggu. Pentakosta dirayakan dalam sukacita. Di masa Perjanjian Baru, gereja merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus adalah wujud pemenuhan janji Yesus Kristus kepada murid-muridnya sebelum ia menderita, mati, bangkit dan terangkat naik ke sorga. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus Kristus, marilah kita bersukacita dan memuji Allah Bapa dan Yesus Kristus di hari ini, karena ia setia dan akan menggenapi janjinya dalam hidup kita. Marilah kita berdiri dengan hati bersyukur, penuh sukacita, dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 242 ayat pertama dan ayatnya yang ketiga.
Mari kita tabis kebaktian kita saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Nats yang membimbing kita di saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 4. Demikian. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Bapa, kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi Engkau dan sesama dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Karena itu kami mohon, kasihanilah kami ya Bapa. Ya Yesus, Engkau telah menebus kami melalui pengorbanan-Mu, tetapi kami tidak mengampuni sesama kami dengan segenap hati, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Karena itu kami mohon, ampunilah kami ya Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, kami mengaku bahwa kami selalu mengabaikan kehendak-Mu. Kami lebih suka mengikuti jalan hidup kami yang terwujud dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu kami mohon, baharuilah kami ya Roh Kudus. Amin. Amin. Okay.
Jikalau demikian pengakuan kita di hadapan Tuhan, maka dengarlah berita anugerah dari Allah menurut Roma pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melakukan puji-pujian yang terambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 23. Untuk itu sejemput kita bangkit berdiri. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. KJ 10 ayat 1.
Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan sama-sama membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Sebelum kita membaca, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Allah, karena Engkau begitu baik, Engkau mengasihi kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, hanya semata oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa karena kasih-Mu Tuhan boleh membawa kami boleh ada di akhir bulan bahasa dan budaya, dan saat ini kami juga merayakan hari Pentakosta. Bapa di sorga, tiba saatnya kami akan membaca kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan Engkau memberkati kami semua. Urapi kami semua dengan kuasa Rohul Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan direnungkannya kami boleh mendapatkan berkat daripadanya. Hamba Tuhan yang Tuhan pilih menyampaikan kebenaran firman-Mu bagi kami, Tuhan berkati dia dengan urapan-Mu. Biarlah kebenaran firman yang dia sampaikan boleh menjadi berkat, menolong kami menjalani hari-hari anugerah yang masih Tuhan berikan bagi kami dengan berpegang kepada kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala kelemahan kami. Dan saat ini berfirmanlah bagi kami sudah siap mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 13. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut
agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan mengkonkretkan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, selamat merayakan bulan bahasa dan budaya. Selamat merayakan keturunan Roh Kudus dan selamat hari Minggu. Salam. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan manusia dengan manusia yang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan bahasa untuk berinteraksi dengan manusia yang lain. Karena itu bahasa sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan bahasa, seseorang lebih mudah membangun komunikasi dengan orang lain. Dan setiap masyarakat tentunya memiliki bahasanya masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Yesus, dalam ritual agama Yahudi, perayaan Pentakosta adalah hari raya 7 minggu atau hari raya panen gandum pada hari ke-50 setelah Paskah. Karena itu orang-orang Yahudi diaspora yang tersebar datang ke Yerusalem untuk merayakan panen raya dengan membawa hasil panen sulung sesuai dengan berkat yang telah mereka terima dari Allah. Sementara orang-orang Yahudi berkumpul dalam perayaan itu, tiba-tiba turun dari langit bunyi seperti tiupan angin yang keras. Dalam bahasa Yunani dan Ibrani, tiupan angin berarti kekuatan yang menggerakkan dan menghidupkan. Di samping tiupan angin tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang hinggap pada orang-orang yang berkumpul, tetapi tidak menghanguskan mereka. Dalam perjanjian lama, api merupakan simbol kehadiran Allah yang menyucikan dan memurnikan dari segala kenajisan akibat dosa dan pelanggaran mereka. Maka seketika itu juga penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka berkata-kata dalam banyak bahasa. Apa yang terjadi dalam peristiwa Pentakosta ini membuat orang banyak yang berkumpul itu menjadi takjub. Mereka melihat dan mendengar para murid berkata-kata dalam bahasa Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Mereka mendengar dan melihat para murid berkata-kata dalam bahasa mereka tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ketakjuban orang banyak adalah karena Roh Kudus memampukan para murid berkata-kata dalam bahasa orang-orang yang hadir pada saat itu. Para murid yang berkata-kata
dengan bahasa yang lain ini disebut karunia senolalia dan bukan glosolalia. Karunia bahasa roh yang biasa disebut glosolalia di dalam 1 Korintus pasal 14 berbeda dengan karunia berkata-kata dalam berbagai bahasa senolalia di kisah Pentakosta ini. Karunia bahasa roh glosolalia adalah bahasa yang digunakan secara pribadi hanya dengan Allah dan tidak dimengerti oleh para pendengarnya. Sebaliknya, perkataan para murid dalam berbagai bahasa senolalia bisa dipahami oleh berbagai bangsa yang hadir pada perayaan Pentakosta. Roh Kudus memampukan para murid mengkomunikasikan firman Tuhan kepada orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa Pentakosta ini sesungguhnya hendak menunjukkan pada kita bahwa Allah yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga adalah Allah yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun, termasuk perbedaan budaya dan bahasa. Allah menghendaki agar firman Tuhan tersebar dan bisa dipahami oleh banyak bangsa dalam bahasa mereka masing-masing. Tindakan Roh Kudus ini membawa pesan bahwa Tuhan hadir dalam setiap suku, Tuhan hadir dalam setiap bangsa, dalam setiap budaya dan bahasa. Tuhan dapat saja menggunakan kuasa-Nya untuk semua orang mengerti dan paham satu bahasa saja, tetapi tidak dilakukannya. Karena itu menjadi tugas kita sebagai gereja sekaligus anggota persekutuan untuk kita menjaga dan melestarikan bahasa daerah kita masing-masing. Menurut survei, Indonesia memiliki tidak kurang dari 746 bahasa daerah. 61 diantaranya ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sangat disayangkan, beberapa bahasa daerah sedang terancam punah karena jarang digunakan. Orang bijak berkata, bahasa menunjukkan bangsa. Maka bahasa lokal adalah bagian dari identitas masyarakat. Karenanya sebagai anugerah Tuhan, kita harus merawat bahasa-bahasa lokal tersebut. Terkadang kita menjadi orang Surabaya dan orang Jakarta di kampung kita sendiri. Baru saat merantau 1 tahun di Jakarta, ketika pulang kampung sudah lupa bahasa Meto, lupa bahasa daerahnya sendiri. Ini Nona, begitu tiba di rumah, pulang dari rantau, keluarga bertanya, "Hitokome?" Ini Nona tanya, "Om, ngomong apa sih?" "Weh, beta tanya, lu dari mana?" "Oh, gue baru pulang dari Jakarta, Om. Ini Om pukul testa." Baru injak Jakarta 1 tahun, sah. Sulupa bahasa daerah, sulupa bahasa Meto. Sombong memati nih Nona. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mempelajari dan mengerti bahasa orang lain itu sesuatu yang mulia. Tetapi melupakan atau sengaja melupakan bahasa sendiri sangat memprihatinkan. Sebagai orang Timor, sabu, rote, alor, flores Sumba, dan sebagainya, mestinya kita bangga dengan budaya lokal kita masing-masing. Karena Tuhan menghendaki kita menjaga kelestarian bahasa daerah kita. Sama seperti dalam peristiwa Pentakosta. Firman Tuhan diberitakan dalam berbagai bahasa bertujuan supaya bisa dimengerti dan dipahami. Melalui Roh Kudus, gereja yang terdiri dari berbagai bahasa
Semuanya dipandang sebagai keragaman yang saling memperkaya dan mempersatukan. Beragamnya budaya dan bahasa bukan sesuatu yang negatif dan memecah belah, tetapi anugerah untuk membangun sebuah komunitas, sebuah persekutuan yang tidak memihak, bahwa kita semua satu, tidak ada yang lebih tinggi dan terlalu rendah. Roh Kudus bertiup untuk membawa persatuan, perdamaian, dan cinta. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi Yesus, Roh Kudus yang menguasai dan memenuhi para murid, menggerakkan mereka untuk tidak tinggal diam, melainkan bergerak untuk bersaksi tentang Yesus. Allah juga yang kehadirannya telah menyucikan dan memurnikan kita dari dosa serta pelanggaran kita, akan menggerakkan kita untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Yesus. Dengan menggunakan bahasa-bahasa yang menyejukkan dan membawa kedamaian bagi yang mendengarnya. Dengan demikian pesan yang disampaikan akan diterima dengan baik. Di tengah wabah virus corona yang masih ada sampai saat ini, belum diketahui kapan pastinya akan berakhir. Yang semula memaksa kita untuk melawan COVID-19. Justru saat ini yang sementara digaungkan adalah berdamai dengan pandemi COVID-19. Berdamai bukan berarti menyerah, melainkan menyesuaikan diri dengan disiplin yang tinggi untuk menjalankan protokol kesehatan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berdamai bahwa kita paham menjaga jarak, kita paham social distancing, kita paham menjaga kebersihan, kita paham rajin cuci tangan, kita paham selalu menggunakan masker dimanapun, menjaga imunitas diri, kekebalan tubuh dengan rajin berolahraga. Kita paham bagaimana kita harus mengkonsumsi makanan bernutrisi, tidur cukup, dan seterusnya. Bapak Ibu, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita percaya yang tengah dilakukan oleh pemerintah dan gereja sampai saat ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 adalah pekerjaan Roh Kudus. Karya Roh Kudus selalu mendatangkan kesejukan dan kedamaian di tengah badai COVID. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita memberi diri dipakai oleh Allah untuk menjadi saksi Kristus dengan mengabarkan Injil Tuhan di tengah pergumulan pandemi COVID-19. Bahasa lokal yang kita miliki yaitu bahasa Timor, bahasa Sabu, Rote, Alor, Flores, Sumba, dan sebagainya. Bisa kita gunakan untuk menguatkan saudara-saudara kita yang ada di mana saja, agar mereka lebih mudah memahami dan kemudian melakukan protokol kesehatan dengan disiplin tinggi. Inilah cara hidup kita yang baru, yaitu berdamai dengan COVID-19, yang artinya menyesuaikan diri dengan hidup disiplin, mematuhi protokol kesehatan. Mari kita semua yang percaya kepada Yesus, berilah diri kita dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Karena Roh Kudus akan menggerakkan dan memampukan kita untuk mendatangkan kesejukan dan kedamaian bagi sesama lewat kata dan perbuatan. Amin. Baik, kita akan masuk dalam pengakuan iman. Bapak Ibu, dipersilakan berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbaharui iman percaya kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya dalam ragam bahasa Sabu.
kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman-Nya. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air anggurnya. Amsal pasal 3 ayat 9-10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah, atas segala berkat-berkat yang kami terima daripadamu. Saat ini Bapa, kami mau memberikan persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati dan kuduskan, sehingga berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, anak-anak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang telah menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh ada sebagai sebuah komunitas yang beribadah kepada Tuhan di perayaan Pentakosta saat ini. Ya Bapa, peristiwa Pentakosta yang kami rayakan pada saat ini sesungguhnya mengingatkan kami agar kami dapat memberitakan, agar kami dapat menceritakan firman Tuhan kepada banyak bangsa dalam banyak bahasa. Kami percaya ya Tuhan bahwa ketika Roh Kudus menggerakkan kami, menguatkan kami untuk kami menjadi saksi Kristus, maka kesaksian kami ini Tuhan akan mendatangkan kedamaian, kesejukan bagi sesama kami, bagi sekitar kami di mana kami hidup
berkarya dan melayani Tuhan. Ya Bapa di surga, ajarlah kami untuk kami dapat menyampaikan, menceritakan karya agung Tuhan dengan bahasa yang dapat dimengerti, yang dapat dipahami oleh umat Tuhan. Sehingga kami sendiri dan juga sesama kami dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan, sekalipun kami berhadapan dengan berbagai pergumulan hidup yang seolah tidak kunjung selesai ini. Terlebih lagi di tengah ancaman virus corona yang masih ada sampai dengan saat ini, yang kami sendiri tidak tahu sampai kapan hal ini akan berakhir. Karena itu ya Bapa, adalah baik bagi kami untuk kami berdamai dengan pandemi COVID-19 ini. Berdamai bukan berarti menyerah, tetapi berdamai untuk kami dapat menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan kami hidup disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada. Kami mematuhi himbauan pemerintah dan gereja untuk kami terus dapat menjaga jarak, social distancing, physical distancing. Dengan demikian kami percaya bahwa kedisiplinan ini Tuhan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam diri para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami, pemimpin gereja kami, sehingga langkah-langkah yang mereka ambil, langkah-langkah yang mereka tempuh dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Dengan demikian kami dapat hidup damai sejahtera. Bapa di surga, teguhkan dan kuatkan kami, agar kami bersedia dipakai untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus menggerakkan dan menghidupkan kami, akan menolong kami, sehingga kesaksian kami dapat mendatangkan kesejukan, kedamaian bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, kami mohon memberkati jemaat Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya Bapa, ulurkan tangan pengasihan-Mu, sembuhkan dan pulihkan mereka ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kiranya lewat para medis, dokter yang ada, Roh-Mu bekerja, memulihkan, menyembuhkan mereka. Dan mereka boleh yakin bahwa Tuhan akan terus menuntun dan menyertai mereka sampai mereka boleh menerima kesembuhan. Ya Bapa, kami juga bergumul bersama dengan saudara-saudara kami dalam rumah tangga mereka masing-masing. Persoalan yang dihadapi dalam rumah tangga, suami, istri, anak-anak, bahkan persoalan pekerjaan, pendidikan anak-anak kami. Kiranya Bapa meneguhkan dan menguatkan mereka, meyakinkan mereka bahwa dengan bersandar kepada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti badai
persoalan ini akan segera berakhir dan hidup mereka akan dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para pelayan Tuhan, para presbiter yang ada di Jemaat Salom Kupang, para pendeta, Mama Pendeta Flora, Bapak Pendeta Yohanes Ratu, hamba-Mu, dan Bapak Pendeta Hengki Abineno yang telah memasuki masa emeritus. Kami percaya Tuhan akan memakai kami untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Ya Bapa, dengarkanlah seruan dan permohonan kami. Karena itu kami mohon kepadamu, datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu ini, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Pulanglah dalam tuntunan Roh Kudus. Kami siap menjadi terang dalam kegelapan. Marilah kita pergi dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita. Cahaya kemuliaan-Nya akan menyinari kita. Ia menjaga diri kita dari panasnya matahari. Ia menjaga kita dari kegelapan malam yang menakutkan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati keluar masukmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Pentakosta, Tuhan Yesus
memberkati.